Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan susunan redaksi media online dari mata kuliah Manajemen Media Massa. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anissa Mafiro dengan NIM 2020503055 dari kelas 1953B Jurnalistik dengan dosen pengampu Pak Imron Supriyadi M.Hum. Berikut adalah bagian dari susunan redaksi media online. Dapat kita lihat sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan setiap bidang redaksi sebagai berikut. Di yang paling atas ada pemimpin utama, yaitu merupakan penanggung jawab umum, bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dan redaksional, dan ia akan secara berkala menerima laporan perkembangan perusahaan dari pemimpin perusahaan dan penanggung jawab redaksi. Dengan data-data dari laporan-laporan itu, setiap penanggung jawab umum akan mengetahui perkembangan perusahaan. Di bawah pemimpin utama di sebelah kiri, terdapat pemimpin perusahaan. Ia mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan di lingkungan perusahaan dalam tubuh media, bagian redaksi, dan bagian perusahaan, atau biasa disebut advertising, sirkulasi atau pemasaran, dan keuangan. Bukan merupakan bagian tunggal, tetapi di jajaran redaksi ini dipimpin seorang penanggung jawab redaksi. Bidang di bagian perusahaan dipimpin seorang penanggung jawab perusahaan. Keduanya nantinya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab umum. Selanjutnya ada IT Manager. Dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang komputerisasi. Seorang operator komputer harus memahami sistem administrator Local Area Network atau biasa disebut LAN untuk membagi data spatial peta dan non-spatial dokumen dari semua komputer. Di samping itu, memberikan sharing atau pembagian pada folder-folder yang biasa diakses atau dimasuki oleh orang-orang tertentu dalam membuat berita untuk kepentingan media cetak dan media elektronik, radio atau televisi. Melakukan maintenance pelayanan terbaik pada komputer-komputer pada jaringan, baik pada software perangkat lunak maupun hardware perangkat kelas. Di samping itu, administrator memberikan layanan dalam membuka database. Di sebelah kanan terdapat dari pemimpin utama, terdapat pemimpin redaksi, yaitu posisi ini harus mempertanggungjawabkan jalannya semua instrumen dalam satu kali masa liputan hingga edisi terbit atau disiarkan. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pemberitaan, baik dari sisi hukum atau lainnya. Ia harus menguasai semua teknis dan non-teknis pemberitaan, gaya, jenis, dan metode, bagaimana menjadikan sebuah berita atau program layak jual atau layak terbit. Di bawah pemimpin perusahaan ada iklan dan pemasaran. Ini salah satu elemen berhasilnya lembaga penerbitan atau penyiaran. Sebuah tim periklanan yang kuat dapat menentukan arus masuk kas keuangan. Bagian ini juga kadang menjadi parameter mapan tidaknya sebuah lembaga penerbitan atau penyiaran. Seorang advertiser harus paham etika periklanan Indonesia, sistem kontrak, solusi, trik dan tips mendapatkan iklan, serta metode pemasaran iklan, dan juga desainer periklanan dan aplikasi komputer yang berhubungan dengan bidangnya. Selanjutnya di bawah pimpinan redaksi terdapat redaksi pelaksana. Seorang redaktur pelaksana harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan reporter di lapangan dan harus dapat menjawab pertanyaan reporter atau membantu reporter jika sewaktu-waktu mereka menemui kendala teknis di lapangan. Redaktur foto, bagian yang bertanggung jawab membuat perencanaan foto-foto yang akan dibutuhkan, memberi penugasan kepada fotografer dan memilih serta menurunkan foto yang tepat. Baiklah, selanjutnya ada redaktor berita, bertugas memberikan tor atau outline kepada reporter
Sesuai selera Pak Redaksi, setiap editor harus memberikan panduan teknis lapangan ke reporter. Sebelum bertugas meliput suatu isu, ini penting dilakukan. Selain merupakan garis besar outline, seorang redaktor bertanggung jawab terhadap segala resiko yang bakal dialami reporter yang meliput isu yang diberikannya. Selanjutnya ada reporter. Jurnalis atau reporter ini bertugas melakukan liputan sesuai selera Pak Redaksi atau yang lain. Pelaksanaan liputan mengacu pada peran editor, yakni berupa penugasan, time of reference atau TOR atau outline, pengusulan tunggal dan isu hangat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai susunan redaksi media secara online. Maaf apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.